Thomas Hobbes, tokoh yang mencetuskan istilah Homo homini lupus atau manusia pemangsa sesamanya, mengatakan bahwa fungsi negara adalah menertibkan kekacauan dalam masyarakat. Walaupun negara adalah bentukan masyarakat, namun kedudukan negara adalah penyelenggara ketertiban dalam masyarakat agar tidak terjadi konflik. Persoalan yang paling mendasar hubungan antara negara dan warga negara adalah masalah hak dan kewajiban. Hak asasi adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 yang menyebutkan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Adapun kewajiban hak asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingannya diri sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara, maupun kedudukannya. Hak sebagai warga negara adalah 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. 2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. 3. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. 4. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. 5. Hak untuk berpendapat. 6. Hak untuk beragama. Kewajiban sebagai warga negara adalah 1. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. 2. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Pemda. 3. Setiap warga negara berkewajiban taat tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. 4. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. 5. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan. Hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang 1945. Hak dan kewajiban warga negara adalah 1. Melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. 2. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal 28 I ayat 4 menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 29 ayat 2. 4. Membiayai pendidikan dasar. Pasal 31 ayat 2. Mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 ayat 3. 6. Menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Pasal 32 ayat 2. 7. Bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pasal 34 ayat 3. Hak warga negara. 1. Pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 2. 2. Berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pasal 28. 3. Membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat 1. 4.
memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pasal 28D ayat 3. 5. Memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Pasal 28E ayat 1. 6. Kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 28E ayat 2. 7. Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28E ayat 3. Kewajiban warga negara. 1. Menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat 1. 2. Menghormati hak asasi manusia, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal 28J ayat 1. 3. Tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pasal 28J ayat 2. 4. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1. 5. Untuk pertahanan dan keamanan negara melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan masyarakat semesta. Pasal 30 ayat 2. 6. Mengikuti pendidikan dasar. Pasal 31 ayat 2. Pelaksanaan hak dan kewajiban negara dan warga negara di negara Pancasila. Dalam pelaksanaannya, hak asasi manusia di Indonesia mengalami pasang surut. Wacana hak asasi manusia terus berkembang seiring dengan perkembangannya pelanggaran-pelanggaran HAM yang semakin meningkat intensitas maupun ragamnya. Pelanggaran itu dilakukan oleh negara maupun warga negara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Suatu hal tidak dapat dilaksanakan sebelum mengetahui benar apa yang hendak dilaksanakan. Untuk melaksanakannya diperlukan pedoman dan agar pelaksanaan bisa berjalan sesuai dengan harapan, maka perlu ada institusi yang mengawal pelaksanaan tersebut. Dengan demikian, ada 3 hal penting dalam pelaksanaan hak dan kewajiban ini. 1. Pancasila perlu dimengerti secara tepat dan benar, baik dari pengertian, sejarah, konsep, prinsip, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Tanpa mengerti hal-hal yang mendasar ini, amat sulit Pancasila untuk diamalkan. 2. Pedoman pelaksanaan. Pedoman ini sangat diperlukan agar negara dan warga negara mengerti apa yang mesti dilakukan, apa tujuannya, dan bagaimana strategi mencapai tujuan tersebut. Manakala tidak ada pedoman pelaksanaan, maka setiap orang berusaha membuat pedoman sendiri-sendiri, sehingga terjadi absurditas. 3. Perlu lembaga yang bertugas mengawal pelaksanaan Pancasila. Lembaga ini bertugas antara lain memfasilitasi aktivitas-aktivitas bertujuan untuk sosialisasikan Pancasila, membuka ruang-ruang dialog agar tumbuh kesadaran berpancasila baik di kalangan elit politik, pers, anggota legislatif, eksekutif, yudikatif, dan masyarakat luas.